Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Pusaran Misteri, channel yang bercerita tentang kisah horor, mistis, misteri, dan seram. Tidak terasa, kita sudah berada di awal tahun 2025. Semoga di awal tahun ini keberkahan, rezeki, sehat, dan hidayah selalu dilimpahkan kepada kita semua. Untuk mengenai kisah ngunduh jiwa ini, seperti yang saya ceritakan di part 13, bahwa untuk part 14 ini adalah part terakhir atau tamat. Kisah ngunduh jiwa yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja di akun Twitternya. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi linknya di kolom deskripsi di bawah ini. Kabar terakhir yang saya dengar dari sang penulis bahwa kisah ngunduh jiwa akan difilmkan di tahun 2025 ini. Dan semoga saja filmnya segera rilis dan menjadi trending topik di perfilman Indonesia maupun di luar negeri. Amin. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, terlebih dahulu jangan lupa untuk like, komen, share video ini, dan klik tombol subscriber-nya. Baiklah, langsung saja kita simak ceritanya bersama saya, Yulia. Ngunduh jiwa, part 14. Dendam dan ambisi, bagian ketiga. Cinta dan fana. Sejatinya, sebuah cinta tercipta dari sebuah rasa dan perasaan yang menjadi satu. Namun, jangan lupakan akan sebuah fana yang terkadang bisa menjadi sebuah pembatas di antara kedua pasangan itu sendiri. Sama halnya seperti cinta orang-orang yang telah ditinggal oleh orang yang dicintainya. Mereka berusaha penuh untuk bisa menciptakan kesadaran akan sebuah fana yang berdampingan dengan cinta. Sore itu, JK mengunjungi makam keluarganya. Dia benar-benar merasa kesepian. Tidak ada sesuatu yang dia bisa banggakan dalam hidup ini selain ingin bertemu dengan keluarganya seperti dulu. Ibu, Mbak Wati, Bapak, kalian bagaimana di sana? Apakah kalian baik-baik saja? Hari ini aku masak bayam kesukaan Mbak Wati. Nanti sore aku coba buat semur telur kesukaan Ibu. Malamnya mungkin aku ingin memasak sayur sop kesukaan Bapak. Begitulah kira-kira ungkapan hati yang ingin disampaikan oleh JK. Dia bahkan tidak tahu harus menceritakan apa untuk menghilangkan kesepian di dalam hidupnya. Curahan hatinya hanya tertuju kepada hal-hal yang keluarganya sukai saja. JK sadar dirinya tidak akan menemui lagi keluarganya
di dunia dalam keadaan hidup normal seperti pada umumnya. Namun, di sisi lain, dia juga tidak ingin memberikan beban yang mampu membuat mereka semua menjadi tidak tenang. JK sudah bisa melakukan apapun sendiri. JK kangen kalian semua. Tiap hari, JK hanya tertuju kepada kalian semua. JK menaburi makam ketiganya dengan bunga khusus yang digunakan untuk menaburinya di pemakaman. Lalu, ia beranjak bangkit dan perlahan pergi meninggalkan pemakaman. Di pertengahan perjalanan, JK mendengar suara rintihan tangis. Dia terdiam sejenak. Kedua kakinya langsung merasa merinding. Dan sekarang menyebar ke bagian tangan hingga lehernya. "Tulung aku, awakku isih di kerangkeng." Tidak berselang lama, kepalanya kejatuhan sebuah benda kecil yang berwarna putih dengan wangi yang sangat harum. JK terkejut saat mendapati sebuah melati yang merupakan pertanda dari kehadiran dari sosok demit manten. "Dia ada di sini." JK kembali melangkahkan kakinya dan perlahan melawan rasa sakitnya. Akan tetapi, saat di mana dirinya hendak melewati sebuah makam baru yang masih basah, tiba-tiba ada sebuah tangan yang memegangi kaki JK. "Apa ini? Setan! Setan!" JK berteriak ketakutan. Namun anehnya, tangan itu langsung menghilang. JK langsung menatap sekeliling pemakaman. Lagi-lagi, dia mendengar suara rintihan tangis serta ucapan kalimat yang sangat membuatnya merinding ketakutan. "Tulung aku isih di kerangkeng." JK memegangi kepalanya. Ia harus tetap tenang dan tidak boleh untuk terbawa dalam suasana mengerikan itu. JK pun segera membuka matanya kembali. Ia kemudian meninggalkan pemakaman tersebut dengan berlari kencang tanpa memikirkan risiko apa yang akan terjadi kepadanya. Sesampainya di rumah, JK segera mengunci semua pintu dan dia bersembunyi di balik kamarnya sendiri. Namun, teror belum usai sampai di situ. Kali ini, JK mendengar suara gedoran pintu dari kamar sebelahnya, yang mana kamar itu adalah kamar milik ibunya sendiri. JK menutupi diri dengan selimut. Dia bahkan tidak mengerti bagaimana bisa dirinya juga mendapatkan teror yang sama. Tak lela ledung, jeb meneng ojo pincir nangis. Anakku sing bagus rupane,
yen nangis ndak ilang baguse. Jika ingat, suara itu biasanya digunakan oleh ibunya untuk menidurinya saat kecil. Suara dan nadanya yang khas membuat Jeka meyakini jika sosok ibunya sedang berada di rumah untuk mencarinya. Jeka menutupi kedua telinganya dengan tangannya. Ia bahkan tidak ingin mendengar suara mengerikan yang nadanya sangat mirip seperti yang sering ibunya nyanyikan. Akan tetapi, semakin Jeka menutupi telinganya, suara itu semakin kencang dan berdengung keras di telinganya. Tak lelo, 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 liduk, jeb meneng, ojo bijir nangis. Anakku sing bagus rupane, yen nangis ndak ilang baguse. Jeka menutupi matanya. Ia menyadari jika suara itu sekarang sudah berada di kamarnya. Tiba-tiba, Jeka terkejut saat selimutnya perlahan menurun seperti ada seseorang yang sedang menariknya. Keringat dingin mulai bercucuran di leher Jeka. Bibirnya menggigil ketakutan, dan perlahan suara yang sama kembali terdengar. Tak lelo, 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 lidung, jeb meneng, ojo bijir nangis. Anakku sing bagus rupane, yen nangis ndak ilang baguse. Lalu, tidak lama kemudian, Jeka merasa ada yang ikut tidur di sebelahnya. Dia merasakan getaran dari tubuh seseorang yang menyentuh ranjang tempat tidurnya. Jeka pun memberanikan diri untuk membuka kedua matanya. Dan dikala rasa takut telah menenggelamkannya, terlahir sebuah hal yang sangat mengerikan tepat di hadapannya. Jeka melihat dengan jelas jika keluarganya sudah berada di samping tempat tidurnya, sembari menatap ke arahnya dengan tatapan yang mengerikan. "Setan! Melu maring kuburanku yo nang." Mereka bertiga mencoba untuk menggapai tubuh Jeka. Namun, Jeka berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Dia membuka pintu kamarnya dan berlari ke arah depan. Suara-suara mengerikan masih terdengar dari dalam kamarnya. "Cepat buka! Buka pintunya!" Kedua tangan Jeka bergetar hebat. Dia bahkan tidak fokus untuk memasuki kunci pintu rumah ke dalam lubang pintu itu sendiri. Dan saat dimana kuncinya sudah memasuki lubang pintu, tiba-tiba kunci sulit dikerjakan dan macet dengan mendadak. Dari dalam kamarnya,
Jeka mendengar kembali sesuatu yang diucapkan oleh seorang wanita. Jeka, kamu ndak kangen kami bertiga? Jeka refleks menggelengkan kepala. Dia berusaha untuk fokus dan membuka pintu rumahnya. Namun, suara mengerikan itu tepat terdengar dengan sangat kencang. Jeka, kamu ndak kangen kami bertiga? Jeka berteriak sekencang-kencangnya untuk menguatkan mental dan keberaniannya. Dan saat yang bersamaan, kunci pun bisa digerakkan ke arah pembuka pintu. Dan saat Jeka berhasil keluar dari rumah, dia telah mendapati dua orang yang sangat dikenalinya. Jeka, kamu kenapa? Tanya Ibu Sumi. Ibu Sumi, Pak Sumardi, mereka datang. Siapa? Ucap Pak Sumardi. Ibu, Bapak, dan Mbak Wati. Mereka mengajakku untuk ke kuburan. Pak Sumardi menatap Ibu Sumi. Dia paham bahwa semuanya sudah dimulai. Bu, sepertinya sudah dimulai. Sementara itu, Sumantri telah tiba di pemakaman sebuah keluarga yang menjadi korban dari ngunduh jiwa. Ia kemudian menancapkan sisir yang sudah dia patahkan ke tanah kuburan ketiganya. Ngunduh jiwa sebenarnya sudah dimulai. Malam ini, orang-orang yang telah membuat kalian bertiga menderita dan menjadi jenazah. Sumantri pergi meninggalkan pemakaman. Ia akan melakukan tugas lain yang semestinya bisa membuat semua rencananya berjalan dengan lancar. Malam harinya, rencana wanita dengan rambut yang sudah dirapikan berjalan ke area pemakaman. Ia mencari sebuah papan nama kuburan yang bernama Rahayu. Setelah dirinya menemukan makam tua yang sudah mengering tanahnya, Dini pun segera melaksanakan amanah dari Sumantri. Ia menancapkan papan sisir perias itu di tanah kuburan milik Rahayu. Akan tetapi, Dini tidak menancapkan semua patahan sisir itu tepat di makam Rahayu. Ia kemudian tertuju kepada salah satu makam yang disinyalir sebagai makam milik orang tua Rahayu. Sembari membawa patahan sisir yang sudah dipatahkan sebelumnya, Dini memberanikan diri untuk melakukan ambisi yang sama seperti yang dilakukan oleh Sumantri kepada orang-orang yang telah membuatnya hancur berantakan. Matanya tertuju kepada sebuah kuburan baru. Dini tahu bahwa ciri-ciri yang sangat mudah adalah dengan kuburan baru yang memang menjadi kunci utama untuk mengetahui papan nama yang bernama Suryani tersebut. Langkah kakinya benar-benar dipercepat. Ia kemudian tiba di waktu yang sangat cepat di makam baru itu.
papannya bertuliskan sebuah nama yang bernama Suryani. Dini kemudian menancapkan sisir tersebut ke tanah kuburannya. Ia pun kemudian bangkit dan segera pergi meninggalkan pemakaman. Hatinya sudah tidak tenang. Jiwanya juga sudah tidak mulai nyaman. Dini merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Dan benar saja, dia mendengar suara langkah kaki melambat dari arah belakang. Saat di mana dirinya terhenti, suara langkah kaki itu juga ikut berhenti. Sopo sing melui aku? Nduk, simbah melu ya. Dini sadar yang mengikutinya dari arah belakang adalah sosok Mbak Suryani yang sudah terbebaskan. Dini tidak memperdulikan kalimat itu. Ia kemudian melanjutkan lagi langkahnya dan meninggalkan pemakaman dengan penuh ketakutan. Semua sudah dimulai. Sumantri juga sudah siap untuk menciptakan dendamnya. Ia sama sekali tidak takut jika kebebasan para sosok korban ngunduh jiwa menjadi membahayakan. Pertama-tama, Sumantri mengarahkan teror mematikan itu kepada keluarga dari Bi Imah. Tepat di malam itu, Bi Imah dan Cici sedang tertidur. Mereka berdua merasa ada yang datang hingga mengetuk pintu rumah depannya dengan sangat kencang. Bi Imah pun terbangun dari tidurnya. Ia kemudian memeriksa bagian depan rumahnya. Dan saat pintu itu dibuka, Bi Imah tidak menemui siapapun. Namun, saat di mana Bi Imah menutup pintu dan membalikkan badannya, dia terkejut saat mendengar suara aneh dari dalam kamarnya. Cici, Cici, kamu kenapa, Nduk? Tiba-tiba pintu kamar mendadak tertutup. Bi Imah segera berlari untuk menggapai pintu kamar dan berusaha untuk membukanya. Dari dalam kamar, Bi Imah hanya mendengar suara rintihan dan teriakan sakit dari Cici. Perlahan, Bi Imah pun ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia kemudian mengintipnya lewat lubang pintu. Dan hal yang mengerikan terjadi saat di mana Cici sedang dicekik oleh demit manten tersebut. Bi Imah mencoba untuk mendobrak pintu kamar. Namun, tenaganya tidak cukup kuat untuk membuka kamar tersebut. Bi Imah hanya bisa menangis. Ia bahkan tidak bisa melakukan apapun, kecuali melarikan diri dari target berikutnya. Saat di mana Bi Imah ingin pergi, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Lalu, keluarlah seorang wanita dengan mulut yang sudah bersimbah darah dengan tatapan yang sayu. Cici, sopo selanjutnya? Tubuh Cici bergerak dengan cepat. Ia bahkan mampu menarik tubuh Bi Imah
sebelum Bima menggapai gagang pintu depan. Tubuh Bima diseret hingga masuk ke dalam kamar mandi. Sosok tersebut kemudian mengangkat tubuh Bima yang sudah merintih kesakitan ke dalam bak mandi. Bersamaan dengan itu, Cici yang sedang dirasuki melakukan hal yang sama. Ia kemudian masuk ke dalam bak mandi tersebut dan menenggelamkan diri bersama dengan ibunya. Bima mencoba untuk menggapai bagian atas bak mandi. Akan tetapi, kepalanya benar-benar ditekan oleh tangan Cici yang saat itu sedang dirasuki oleh sosok demit manten. Perlahan, warna air di dalam bak mandi pun berwarna merah pekat darah. Mereka berdua tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Korban selanjutnya mengarah kepada keluarga Pranomo. Akan tetapi, ketiganya sudah benar-benar berada di ruangan tepat di mana ritual ngunduh jiwa dilakukan. "Bunda, kita harus bagaimana?" tanya Bagus. Bunda tidak tahu. Demit manten sudah kehilangan kendalinya. Si brengsek itu ingin membalaskan dendam kesumatnya. Mereka bertiga tidak melakukan apapun kecuali saling berpegangan tangan dengan kedua kaki yang berada di dalam lingkaran melati. Namun, teror pun dimulai lebih cepat dari dugaannya. Seluruh lampu di rumah mewah itu mendadak padam dengan seketika. Lalu, dari luaran terdengar suara tangisan seorang wanita. Bagus seperti mengingat tangisan itu. Tangisan dari seorang wanita yang dia kenali. Rahayu. Dia bukan Rahayu, Bagus. Dia demit manten, teriak Bunda Melati. Tidak berselang lama, kaki Bunda Melati ditarik hingga dirinya keluar dari lingkaran melati itu. Kepalanya membentur keramik hingga darah segar mengucur dengan derasnya. Bagus berusaha untuk tidak melepaskan pegangan tangannya. Akan tetapi, jika dirinya tidak melepaskan pegangan tersebut, niscaya dia juga akan terseret. "Lepaskan, Bagus!" teriak Pak Pranomo. "Gak akan, Bunda gak boleh mati. Lepaskan! Jika tidak, tubuhmu terseret." Dengan pasrahnya, Bagus pun melepaskan pegangan tangan Bunda Melati. Lalu, yang mereka dengar hanyalah suara benturan tubuh ke arah tembok lengkap dengan amarah dari demit manten. Pak Pranomo berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya dan juga anaknya dari target selanjutnya. Dia pun berusaha mencari cara untuk mengalahkan demit tersebut. "Pak, kita harus bagaimana?" "Sabar, kita tidak boleh keluar dari lingkaran ini."
Belum usai Pak Pranomo melanjutkan kalimatnya, tiba-tiba tubuh Bagus mengeluarkan banyak darah. Dari bagian lehernya terlihat sebuah tangan yang sedang mendekap tubuh Bagus dari arah belakang. "Pak, Bapak, tolong aku, Pak!" Tubuh Bagus kembali ditarik. Hal yang sama seperti Bunda Melati. Tubuh Bagus dibenturkan di tembok hingga tewas. Dan terakhir adalah Pak Pranomo. Tidak seperti keduanya. Pak Pranomo ini diberikan kesempatan untuk keluar dari ruangan. Akan tetapi, saat di mana dirinya hendak keluar dari rumah, tiba-tiba muncul beberapa wanita dengan pakaian layaknya pengantin. Wanita-wanita tersebut adalah korban dari kejahatan Pak Pranomo yang dijadikan sebagai tumbal dari ritual ngunduh jiwanya. Pak Pranomo tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Ia kemudian kembali ke ruangan yang sama. Namun, saat di mana dirinya memasuki ruangan tersebut, dirinya telah melihat fenomena aneh di mana anak dan istrinya sedang terduduk sembari menatap ke arah cermin. "Melati, Bagus, kalian masih hidupkah?" Langkah Pak Pranomo melaju perlahan ke arah cermin tersebut. Namun, belum juga tiba di lokasi yang dituju. Tiba-tiba, kepalanya dicengkeram dari arah belakang dan kemudian dipaksa untuk diputarkan ke bagian belakang. Krak! Tubuh Pak Pranomo ambruk. Dia tewas dengan bagian kepala yang sudah berpindah posisi belakang. Kini, Sumantri yang berada di dalam rumah Mbah Sur harus menanggung semua beban yang dirasakannya. Mulutnya tiba-tiba keluar darah yang tidak sedikit. Kedua matanya memerah. Ia ingin menyelesaikan semuanya karena semua orang yang memang dijadikan target olehnya sudah terbunuh. "Rahayu, aku sudah tunaikan janjiku padamu. Mereka yang telah membuatmu menderita, telah aku singkirkan semuanya. Akan tetapi, semua belum usai. Kini, Sumantri merasakan sendiri akibat dirinya telah melepaskan kendalinya terhadap demit manten. Aku harus ke kuburan Rahayu. Aku harus melepaskan sisir yang menancap di tanah kuburannya." Sumantri keluar dengan mulut yang sudah bersimbah darah. Kepalanya terkadang merasakan pusing yang sangat kuat, hingga dirinya kehilangan kesadaran. Belum juga dirinya tiba di ruangan depan, tiba-tiba Sumantri mendengar suara langkah pelan dari arah belakangnya. Suaranya mirip seperti suara langkah calon mertuanya itu.
yaitu Mbah Sur. Tubuh Sumantri mendadak merinding. Dia bahkan tidak menyadari jika Dini telah melakukan sebuah kesalahan. Dini menancapkan patahan sisir itu juga kepada makam Mbah Sur. Dengan begitu, sosok Mbah Suryani bebas seperti halnya sosok Rahayu dan yang lainnya. Mantri, kamu mau kemana, nak? Suaranya semakin membesar. Sumantri pun berusaha untuk melawan ketakutannya sendiri. Ia memberanikan diri untuk menengok ke bagian belakang. Akan tetapi, sosok yang dituju tidak ada. Sosok Mbah Sur menghilang. Pikir Sumantri itu hanyalah hayalannya semata. Namun, dari arah belakang, lehernya dicekal dengan sangat kuat, hingga tubuhnya ditarik ke arah pintu depan. Sumantri berusaha untuk menggapai pintu. Akan tetapi, apa yang terjadi saat ini adalah karma yang dia dapatkan saat mengunci Mbah Sur saat dirinya terbunuh oleh demit manten. Perlahan, tubuh Sumantri tidak bergerak lagi. Nafasnya sudah habis. Nyawanya tidak tertolong. Sumantri tewas seperti yang orang-orang yang mengabdikan diri terhadap ngunduh jiwa. Malam kelabu memenuhi dua desa yang bersebelahan, Desa Wongso dan Tejo Kromo. Banyak korban yang berjatuhan dengan cara yang mengenaskan. Kini tersisa Jeka dan Ibu Sumi serta Pak Sumardi yang mencari cara agar bisa mengikat kembali sosok-sosok yang mengganggu Jeka dan juga keduanya. Mereka berdua pun menuju ke arah kuburan keluarga Jeka. Kenekatan ini tercipta agar semua permasalahan menjadi selesai. Saat ketiganya tiba di area pemakaman, ketiganya langsung menemukan patahan sisir yang menusuk di tanah kuburan masing-masing keluarga Jeka. Ibu Sumi segera mencabuti semua patahan sisir yang tertanam di tanah kuburan Jeka. Sudah selesai, ucap Ibu Sumi. Pak Sumardi dan Jeka terkejut saat Ibu Sumi dengan beraninya mencabuti patahan sisir itu tanpa ada halangan dan rintangan. Kini mereka bertiga pulang ke rumah Jeka dan menginap di sana. Karena waktunya sudah sangat malam, mereka berdua menginap di rumah Jeka. Bu, Pak, kalau ada apa-apa, ketuk pintu saya ya. Nanti kamar Mbak Wati boleh dipakai. Mereka berdua pun berencana untuk menepati kamar Kusumawati. Saat kamar dibuka, di dalam kamar tersebut sudah terdapat sebuah cermin pemberian dari Bunda Melati lengkap dengan sisirnya. Ibu Sumi hanya melihat itu,
dan mencoba untuk duduk di kursi tepat di mana di hadapannya sudah berdiri tegak sebuah cermin yang sangat indah. Perlahan, Ibu Sumi mengambil sisir dan menyisir rambutnya dengan ekspresi wajah yang cukup aneh. Pak Sumardi yang melihat tingkah aneh istrinya mencoba menanyakan secara baik-baik. "Bu, Ibu kenapa?" Tidak lama kemudian, lampu mendadak mati dengan seketika. Ibu Sumi berjalan keluar dari kamar. Pak Sumardi mencoba untuk menahan istrinya. Akan tetapi, langkah Ibu Sumi jauh lebih cepat. "Jeka! Jeka!" teriak Pak Sumardi. Jeka segera keluar dari kamarnya. Ia menyadari ada sesuatu yang aneh yang terjadi kepada Ibu Sumi. "Ibu kenapa, Pak?" "Dia kerasukan demit manten." Jeka langsung teringat dengan sesuatu yang ia bawa dan ia kembali letakkan di kamar sang kakak. Jeka meminta kepada Pak Sumardi untuk mengejar Ibu Sumi. Sedangkan dirinya, ia ingin menghancurkan semua barang-barang yang masih tersisa dari media ngunduh jiwa itu sendiri. Bersamaan saat Pak Sumardi mengejar langkah Ibu Sumi, dia mendengar suara langkah kaki mengarah ke arah kamar mandi. "Bu, Ibu ada di dalam kah?" "Pasti karena sisir dan cermin itu." Dari dalam kamar mandi, Ibu Sumi teriak kesakitan. Dia benar-benar seperti disiksa oleh sesuatu yang ternyata sudah mengikat tubuhnya. "Pak, Bapak, tolong! Bu, Ibu!" Pak Sumardi berusaha untuk mendobrak pintu tersebut. Sedangkan Jeka, dia perlahan menghancurkan cermin dan mematahkan sisir riasan pengantin tersebut. Jika berhasil, Jeka melakukan itu, niscaya demit yang sedang mengganggu Ibu Sumi akan menghilang selama-lamanya. "Cepat, cepat patahkan, patahkan!" teriak Jeka sembari berusaha mematahkan sisir riasan pengantin tersebut. Dari dalam kamar mandi, teriakan Ibu Sumi perlahan menghilang. Pak Sumardi memiliki firasat yang kurang baik akan keadaan istrinya. Dia pun berlari ke arah Jeka. Jeka yang sedang berusaha mematahkan sisir tersebut terkejut saat mendapati Pak Sumardi yang menampakkan wajah paniknya. "Jeka, kemarikan sisirnya. Kau dobrak pintu kamar mandi. Aku yang akan mematahkan sisir ini." Jeka mengangguk paham. Ia pun kemudian menuju ke arah kamar mandi dan segera mendobrak pintunya demi menyelamatkan Ibu Sumi. Sama halnya dengan Jeka, Pak Sumardi juga menobrak pintu kamar mandi dengan sekuat tenaga. Ia berharap Ibu Sumi masih bisa diselamatkan. Dan tidak lama kemudian,
Sisir rias pengantin itu pun patah menjadi beberapa kepingan. Bersamaan dengan itu, pintu kamar mandi yang awalnya sulit didobrak, kini langsung terbuka. Namun, saat di mana JK melihat bagian dalamnya, tubuhnya langsung ambruk. Dia tidak percaya bahwa hal ini akan terjadi. Pak Sumardi segera berlari ke arah kamar mandi. Sembari berteriak memanggil-manggil nama JK, Pak Sumardi terkejut saat melihat JK sudah terduduk dan wajahnya benar-benar menampakkan ekspresi rasa takut terhadap apa yang dilihatnya saat itu. JK, Ibu Sumi kemana, Nak? JK pun menunjuk ke arah bak kamar mandi. Pak Sumardi melangkah lebih dalam. Hatinya benar-benar merasa tidak enak, pikirannya kacau balau. Dan saat di mana dirinya berdiri tepat di hadapan kamar mandi, Pak Sumardi langsung meneteskan air matanya secara perlahan. Dia dengan jelas melihat sang istri sudah tenggelam di dalam bak mandi dan menjadi korban terakhir dari ngunduh jiwa. JK segera bangkit. Ia kemudian memeluk tubuh Pak Sumardi dengan pelukan yang sangat erat. Pak Sumardi mengucapkan sebuah kalimat perpisahan terhadap istrinya yang sudah meninggal dunia itu. Innalillahi wa innalillahi roji'un. JK mengikuti perkataan Pak Sumardi. Ia mengucapkan kalimat yang sama sebagai bentuk perpisahan terhadap Ibu Sumi. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Malam itu, malam yang sangat dipenuhi kesedihan. Pak Sumardi gagal menyelamatkan istrinya, yaitu Ibu Sumi, dari jeratan ngunduh jiwa. Perasaan yang sama pun terjadi pada JK. Dirinya merasa kehilangan sosok ibu angkatnya yang telah memberikan banyak sekali pelajaran hidup. Desa Tejo Kromo. Pagi itu, warga desa Tejo Kromo bergabung. Mereka tidak menyangka akan kehilangan sosok Ibu Sumi yang telah membantu banyak warga setiap kali ada jenazah wanita yang meninggal dunia. Latunan kalimat tarjih terus didengungkan. Pak Sumardi kini melakukan tugas terakhirnya. Ia ingin memandikan jenazah istrinya sebagai bentuk terima kasihnya atas segala perjuangan yang dilakukan secara bersama-sama. Pak Sumardi benar-benar tidak bisa menahan rasa sedihnya. Air matanya beberapa kali menetes tepat di bagian tangan, pipi, dan kaki sang istri. Hatinya benar-benar rapuh serapuh-rapuhnya, manakala perpisahan terakhirnya adalah dengan cara memandikan jenazah istrinya sendiri. Selesai memandikan jenazah istrinya, Pak Sumardi mengafani istrinya, lalu menyelesaikan semua tugasnya.
Tangis para warga pecah saat jenazah sudah diletakkan di tempat yang sudah disediakan untuk dibacakan bacaan Al-Quran. Serasa sudah selesai, Pak Sumardi pun meminta agar jenazah Ibu Sumi dibawa menuju ke pemakaman. Lalu dilakukan proses penguburan. Jenazah pun kemudian dimasukkan ke dalam keranda. Lalu kalimat tarjih benar-benar mengiringi perjalanan Ibu Sumi menuju ke tempat peristirahatan sesungguhnya. Bagi Pak Sumardi, ketulusan cintanya kepada Ibu Sumi tidak akan melahirkan dendam atau apapun. Dia bahkan menerima dengan lapang dada akan sebuah perjalanan yang tidak bisa ia tolak kehadirannya. Kematian bukanlah sebuah akhir dari sebuah perjalanan. Kelak, perjalanan selanjutnya sudah menunggu di alam sana. Atas penguburan dari Ibu Sumi, alam pun merasakan kesedihan yang sama. Langit tiba-tiba menurunkan rahmatnya dan hujan memberikan salam terakhir untuk Pak Sumardi. Kini, setelah jenazah Ibu Sumi dikuburkan, mereka berdua sejenak untuk mengobrol. Jeka, saat kamu melihat Ibu Sumi meninggal, mengapa kamu menangis? Ibu Sumi itu orang baik. Dia adalah satu-satunya orang yang menenangkanku saat hati dan pikiranku sedang kacau. Syukurlah kalau begitu. Aku sudah menganggap kalian berdua sebagai kedua orang tuaku sendiri. Aku tidak memiliki keluarga lagi. Entah bagaimana aku akan menjalankan hidup dengan tubuh yang terseok-seok ini. Pak Sumardi segera memeluk Jeka. Dia menyadari jika Jeka benar-benar haus akan kasih sayang. Kini, kau menjadi anakku. Jangan membenci dirimu sendiri, Jeka. Kelak, kebencian itu melahirkan dendam. Jeka mengangguk paham. Mereka berdua benar-benar merasa ikhlas paling dalam saat di momen tersebut. Bagi mereka berdua, kematian Ibu Sumi adalah kematian yang benar-benar sangat dinanti oleh alam untuk menuju cepat kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Setelah dirasa telah cukup, mereka berdua pun meninggalkan pemakaman. Namun, tepat setelah mereka meninggalkan kuburan Ibu Sumi, mereka mendengar sesuatu dari arah belakang. Pak, mau ikut aku gak? Jeka segera memeluk tubuh Pak Sumardi. Mereka berdua tahu jika suara itu adalah suara dari Ibu Sumi yang merupakan korban dari ngunduh jiwa itu sendiri. Pak Sumardi meminta kepada Jeka untuk melanjutkan perjalanan dan meninggalkan kuburan tanpa mengikuti arahan dari para sosok ngunduh jiwa itu sendiri. Hingga akhirnya
Semua yang terikat oleh ngunduh jiwa akan mendapatkan karma sesuai dengan yang dia lakukan semasa hidupnya. Demikianlah kisah dari ngunduh jiwa part 14. Dengan kisah yang penuh dengan trik dan intrik ini sudah tamat. Terima kasih kepada semua para pemirsa yang sudah mengikuti ngunduh jiwa hingga di penghujung cerita. Silakan berikan komentar, support, dan hal lainnya yang positif di kolom komentar di bawah ini. 3 pesan yang ingin saya sampaikan di cerita ngunduh jiwa ini yaitu adalah: 1. Carilah rezeki dengan cara yang halal agar hidup Anda baik-baik saja. Setiap manusia akan mengalami penderitaan atau cobaan dari Yang Maha Kuasa. Hadapi dengan lapang dada cobaan itu dengan iman dan takwa. Yang kedua, mencintailah dengan sewajarnya. Jangan mencintai melampaui batas kemanusiaan agar tidak terjebak dalam kesakitan ketika ditinggalkan. Ketiga, mencintai dengan tulus agar tidak tercipta rasa dendam. Karena balas dendam sampai kapanpun akan menimbulkan penderitaan dan merugikan bagi diri sendiri maupun kepada orang lain. Demikianlah akhir dari ngunduh jiwa. Dan nantikan kisah-kisah horor mistis misteri yang lainnya di channel Pusaran Misteri. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.